Achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Siapkan napas sebentar dan tahan dulu jari sebelum menilai. Karena apa yang akan kita bicarakan kali ini bukan isu hitam putih. Bukan soal siapa paling lantang membela siapa, tapi tentang bagaimana sebuah negara bernama Indonesia sedang memainkan langkah paling berani dalam sejarah diplomasi kemanusiaannya. Minggu ini, perhatian geopolitik dunia mengerucut pada satu nama, Prabowo Subianto. Presiden Indonesia yang baru saja mengambil keputusan yang bagi sebagian orang terasa nekat, bahkan berbahaya. Namun bagi sebagian lainnya justru sangat jenius. Indonesia menyiapkan 8.000 personel TNI sebagai pasukan perdamaian ke Gaza. Bukan pasukan tempur, bukan misi perang, tetapi misi kemanusiaan terbesar yang pernah ditawarkan negara ini ke zona konflik paling sensitif di dunia. 8.000, angka itu bukan sekedar statistik. Itu adalah 8.000 nyawa prajurit, 8.000 keluarga yang menunggu di rumah, dan 8.000 seragam merah putih yang akan berdiri di atas tanah yang selama puluhan tahun hanya mengenal suara ledakan. Di saat banyak negara besar masih sibuk mengutuk lewat podium dan rapat tertutup, Indonesia memilih turun tangan langsung, dan justru disitulah cerita ini mulai menjadi rumit. Plot twist-nya datang ketika agenda tanggal 19 Februari 2026 mencuat ke publik. Prabowo dijadwalkan terbang ke Washington DC untuk menghadiri pertemuan perdana sebuah forum internasional bernama Board of Peace. Di forum inilah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengumumkan dana rekonstruksi Gaza senilai 5 miliar dolar AS atau sekitar 84 triliun rupiah. Angka yang fantastis, angka yang bisa membangun ribuan rumah, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dasar yang hancur lebur. Namun justru angka inilah yang membuat banyak orang gelisah. Di media sosial, kecurigaan meledak. Jangan-jangan ini jebakan. Jangan-jangan Indonesia hanya dijadikan tameng moral untuk mencuci tangan Amerika dan sekutunya. Jangan-jangan pasukan kita hanya dijadikan alat legitimasi agar agenda besar mereka terlihat humanis. Kekhawatiran ini tidak bodoh, justru sebaliknya. Kekhawatiran ini lahir dari sejarah panjang pengkhianatan politik global. Dunia sudah terlalu sering melihat bantuan kemanusiaan berubah menjadi alat kontrol. Maka wajar jika publik bertanya, mengapa Prabowo mau duduk satu meja dengan Trump? Mengapa Indonesia tidak mengambil posisi keras dengan menolak forum itu? Jawabannya tidak sederhana, tapi justru disitulah kecerdasan politik diuji. Dalam diplomasi internasional, siapa yang paling lantang bukanlah siapa yang paling berpengaruh. Yang menentukan adalah siapa yang membawa sesuatu ke meja. Prabowo tidak datang ke Washington dengan tangan kosong, tidak datang sebagai peminta-minta bantuan. Ia datang membawa aset yang tidak dimiliki Amerika Serikat, tidak dimiliki Israel, dan bahkan tidak dimiliki banyak negara Arab sekalipun. Ia membawa legitimasi dan manpower. Uang bisa dicetak, tapi kepercayaan tidak. Dana 84 triliun rupiah tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada satupun pihak yang berani dan diterima untuk mengawal rekonstruksi di lapangan. Mari jujur sejenak, tentara Amerika tidak akan diterima oleh warga Gaza, bukan karena mereka tidak profesional, tetapi karena sejarah dan persepsi. Setiap sepatu bot Amerika di tanah Gaza akan selalu dibaca sebagai simbol kepentingan politik. Tentara dari negara-negara Arab pun berada dalam posisi sulit, terjebak antara solidaritas dan ketakutan akan eskalasi konflik yang lebih luas. Di celah inilah TNI masuk. Pasukan Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam misi perdamaian PBB. Mereka diterima secara emosional oleh warga sipil dan dihormati secara profesional oleh komunitas internasional. Ini bukan kebetulan, ini modal strategis. Karena itulah Prabowo harus duduk di meja itu, bukan untuk melayani agenda Amerika, tetapi untuk mengamankan pasukan Indonesia sendiri. 8.000 prajurit bukan pion yang bisa dilepas begitu saja ke papan catur global tanpa pengawasan langsung dari presiden. Dengan duduk semeja, Prabowo bisa memastikan bahwa aturan mainnya jelas, bahwa dana rekonstruksi benar-benar mengalir menjadi beton, obat-obatan, dan atap rumah, bukan berubah bentuk menjadi bunker atau alat kontrol baru.
Tanpa kehadiran Indonesia di forum itu, siapa yang menjamin keselamatan pasukan kita? Siapa yang memastikan misi kemanusiaan tidak dibajak menjadi misi politik sepihak? Ada satu prinsip tua dalam politik internasional yang sering diabaikan oleh publik, tetapi selalu diingat oleh para pengambil keputusan. Jika kamu tidak duduk di meja, maka kamu ada di menu. Dunia tidak berhenti hanya karena Indonesia memilih absen. Forum itu akan tetap berjalan dengan atau tanpa kita. Bedanya, jika Indonesia memilih menarik diri karena alasan ideologis semata, maka skenario rekonstruksi Gaza akan ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan besar yang hadir. Dengan kehadiran Prabowo, Indonesia bukan sekedar peserta, melainkan penjaga, sebuah watchdog yang bisa menghentikan pembicaraan ketika arah mulai melenceng dan merugikan Palestina. Lebih dari itu, Indonesia datang dengan satu kartu yang sangat jarang dimiliki negara lain, klausul penarikan pasukan. Prabowo memegang kendali penuh untuk menarik TNI kapan saja jika misi ini berubah arah. Ancaman ini bukan gertakan kosong. Jika TNI cabut, maka seluruh narasi besar tentang misi kemanusiaan dan citra perdamaian yang ingin dibangun oleh Amerika akan runtuh seketika. Inilah titik balik kekuatan. Dalam situasi ini, justru Trump yang lebih membutuhkan Prabowo. Gaya politik Trump dikenal transaksional. Business is business. Jika ia menggelontorkan dana sebesar itu, tentu ada kepentingan yang ingin diamankan. Entah itu citra global, tekanan domestik, atau warisan politik. Dan disinilah pengalaman Prabowo diuji. Prabowo bukan pemain baru. Dengan latar belakang militernya, ia memahami bahasa kekuasaan. Ia tahu kapan harus keras, kapan harus fleksibel, dan kapan harus menahan diri. Kekhawatiran bahwa langkah ini bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan Israel memang tidak bisa dihapus begitu saja. Politik global memang licin, namun mari kita lihat kenyataan di lapangan. Gaza hancur. Rakyat di sana tidak bisa menunggu dunia menjadi adil 100%. Mereka butuh rumah, butuh makanan, butuh hidup sekarang. Menolak semua bantuan hanya karena sumbernya tidak murni secara politik, justru bisa berujung pada kehancuran total. Di titik inilah Prabowo mengambil jalan tengah yang berani. Ambil dananya untuk membangun, kirim pasukan untuk melindungi warga sipil, tetapi tetap memegang kendali penuh atas tombol rem. Jika ada indikasi penyimpangan, Indonesia bisa keluar. Ini bukan sikap tunduk, ini adalah strategi bertahan dan menyerang sekaligus. Strategi yang jarang dipahami oleh publik yang terbiasa melihat politik sebagai panggung hitam dan putih. Apakah langkah ini berisiko? Tentu saja. Politik internasional selalu penuh jebakan. Tidak ada satupun pemain yang benar-benar tulus. Namun apakah itu berarti langkah ini salah? Tidak. Justru menolak hadir sama sekali akan menempatkan Indonesia sebagai penonton yang hanya bisa berteriak dari pinggir lapangan. Sementara nasib Gaza ditentukan oleh orang lain. Dengan 8.000 pasukan siap gerak, Indonesia kini bukan lagi penonton. Indonesia adalah pemain inti. Maka biarkan Prabowo memainkan caturnya. Tugas publik bukan sekedar mencaci atau memuja, tetapi mengawasi. Memastikan dana yang dijanjikan benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Memastikan pasukan TNI menjalankan misi kemanusiaan dengan aman dan pulang dengan kepala tegak. Dan memastikan bahwa di tengah kerasnya dunia, Indonesia tidak kehilangan kompas moralnya, tetapi juga tidak kehilangan keberanian untuk masuk ke arena. Karena di dunia nyata, keadilan tidak pernah datang kepada mereka yang hanya berdiri di luar dan berteriak. Keadilan seringkali diperjuangkan oleh mereka yang berani masuk ke ruang paling berbahaya, membawa risiko, membawa strategi, dan membawa harapan.